ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Kaum muslimin, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala karena begitu banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita akan menghitung nikmat yang Allah berikan, begitu banyak, sehingga tidak bisa kita menghitungnya. Dan wajib bagi kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan senantiasa menjalani perintah-perintah Allah dan berusaha sekuat tenaga menjauhi daripada segala larangan-larangannya, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkara yang wajib kita harus menjaganya adalah perkara lisan. Dan banyak hujjah, dalil-dalil yang menjelaskannya. Di antaranya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man najah?" Sahabat ini, Uqbah bin Amir, adalah sahabat Rasulullah. Sudah pasti dia di atas syariat dinul Islam. Tetapi sekalipun dia di atas syariat dinul Islam, yang mana Islam itu al-Islam ya'ni wala yu'la 'alaih. Islam itu adalah tinggi dan tidak ada yang menandingi daripada ketinggian syariat dinul Islam. Dan Islam menyelamatkan manusia dunia dan bahkan akhirat. Tetapi dia masih bertanya kepada Rasulullah, "Man najah?" Apa itu keselamatan ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, di antara 3 poin yang beliau jawab, yang pertama adalah amsik alaika lisanah. Jaga oleh kalian lisan-lisan kalian. Kemudian beliau melanjutkan, wal yasa'ka baituka. Luaskan rumah kalian. Bukan berarti kita diperintahkan untuk membangun rumah yang luas, tetapi kita diperintahkan untuk betah di dalam rumah. Amal ma'ruf di dalam rumah. Karena jika seseorang sudah tidak betah di rumah, yang terjadi adalah kemaksiatan-kemaksiatan. Seorang suami jika tidak betah di dalam rumah, terjadi perselingkuhan di luar. Pun demikian dengan istrinya, pun demikian dengan anaknya. Jika dia tidak betah di dalam rumah, akan terjadi tawuran di mana-mana, kemaksiatan, mabuk-mabukan seorang anak, dan seterusnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan redaksi wal yasa'ka baituka, luaskan rumahmu, para ulama menjelaskan, engkau betah di dalam rumah dengan amal ma'ruf nahi munkar. Kita tegakkan amal ma'ruf nahi munkar di rumah kita dulu. Poin yang ketiga adalah wabati ala khati'atik. Menangislah engkau atas dosa-dosa yang engkau perbuat. Karena dampak
dari dosa adalah begitu jelas. Ini yang pertama. Yang kedua, sebuah hadis yang sahih bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, Su'ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an akthiri ma yudhilun nasa jannah. Nabi kita yang mulia ditanya, apa penyebab manusia kebanyakan masuk ke dalam surga Allah? Maka Nabi kita yang mulia menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan baiknya perilaku kita, berakhlak yang mulia. Maka jika seseorang melakukan hubungannya dengan Allah, hablum minallah, bertakwa kepada Allah dengan menjalani perintah-perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya, kemudian dia bermuamalah dengan sesama manusia, terutama sesama muslim, dengan akhlak yang mulia, maka itulah sebab yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Tetapi sebaliknya, ketika sahabat tersebut bertanya, wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsiri ma yudkhilun nasan nar. Apa yang menyebabkan kebanyakan manusia itu masuk ke dalam neraka Allah? Maka Nabi kita yang mulia menjawab, al-famu wal faraj. Kemaluan mulut dan kemaluan. Sehingga kita harus menjaga lisan-lisan kita. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di antara karakter seorang muslim, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim, seorang yang mengaku beragama Islam, adalah memberikan keselamatan bagi muslim-muslim lainnya dengan perilakunya dan dengan lisan. Dengan perilakunya dan dengan lisan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, man ya'mandi, barang siapa yang menjamin untukku, dia menjaga di antara dua jenggotnya, yaitu kumis dan jenggotnya, yaitu lisan, mulutnya. Kemudian ma baina rijlaihi, di antara dua kakinya, yaitu kemaluannya. Dia bisa menjaga lisannya dan bisa menjaga kemaluannya. Atman lahul jannah, maka aku jamin untuknya surga. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lainnya yang berkaitan dengan perintah syariat kepada setiap muslim untuk menjaga lisannya. Karena perkataan yang tanpa ilmu akan melahirkan kesyirikan. Ya, seseorang mengucapkan demi Allah dan Rasulnya, terjadilah dalam kesyirikan. Ya, terjadi dalam kesyirikan. Perkataan tanpa ilmu akan melahirkan kebid'ahan. Perkataan tanpa ilmu akan melahirkan ghibah. Perkataan tanpa ilmu akan melahirkan namimah. Perkataan tanpa ilmu akan terpecah belah rumah tangga yang dibangun, yang seharusnya sakinah mawaddah warahmah. Perkataan tanpa ilmu, terjadilah kedurhakaan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Perkataan tanpa ilmu akan terjadi kedustaan di mana-mana. Perkataan tanpa ilmu akan melahirkan iri, dengki, dan sebagainya. Sehingga syariat dinul Islam hanya mengajarkan kepada mereka yang mengaku beriman dua alternatif. Maka la yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaklah
ia mengatakan perkataan yang baik, atau kalau tidak bisa berbicara yang baik, diam. Alternatifnya cuma dua: berkata yang baik, tidak bisa, diam. Itu lebih selamat. Kemudian Allah Jalla wa'ala mengajarkan kepada kita perkataan terbaik yang Allah ajarkan dalam Al-Quran untuk kehidupan kita di dunia ini, agar setiap aktivitas kita ini senantiasa bernilai ibadah dan pahala ganjarannya di sisi Allah Jalla wa'ala. Yang pertama, Allah ajarkan kita kaulan karimah, perkataan yang mulia. Kaulan karimah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ini perkataan yang terbaik yang Allah ajarkan dalam Al-Quran untuk semua makhluknya, terutama mereka yang mengaku beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Dan perkataan ini ditujukan kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada rekan-rekan daripada orang-orang tua kita. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu Allah Jalla wa'ala memerintahkan agar kita jangan beribadah kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidayni ihsana. Dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma fala lahumā uff. Jika keduanya atau salah satu daripada keduanya sudah berumur tua, maka janganlah kalian mengucapkan kata ah. Cuma perkataan saja tidak boleh. Ya. Wala tanharhumā, dan jangan kalian menghardiknya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, tapi ucapkan kepada keduanya perkataan yang mulia. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan layyinan tayyiban hasanan ta'adzubin wa tawqirin wa ta'zim, yaitu perkataan yang lemah lembut, yang baik, yang bagus, dengan penuh adab, penghormatan dan pengagungan. Qaulan karimah merupakan perkataan yang dicintai oleh kedua orang tua kita. Perkataan yang dengan perkataan tersebut kedua orang tua kita tersenyum. Perkataan yang dengan perkataan tersebut mengangkat penderitaan-penderitaan kedua orang tua kita. Perkataan yang sopan santun, perkataan yang penuh hormat kepadanya, perkataan yang mendatangkan rahmat dari Allah dengan sebab kita mendoakan. Dan kaulan karimah ini pernah diaplikasikan oleh orang terbaik yang namanya sering kita sebut-sebut di dalam salat kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala firmankan dalam surah Maryam perkataan kaulan karimah di mana Nabi Ibrahim alaihissalam berdialog dengan bapaknya, sekalipun bapaknya adalah orang kafir, penyembah berhala, tetapi Nabi kita Ibrahim tidak menghardiknya, tetapi dia dengan bahasa kaulan karimah, perkataan yang mulia, didudukan kedua orang tuanya
dengan penghormatan, dengan ucapan-ucapan yang baik, dan Allah Ta'ala abadikan dalam Al-Quran surah Maryam ayat 42 sampai 47. Idza qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Idza qala li abihi, ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, ya abati. Inilah di antara redaksi kaulan kalimah, perkataan yang mulia. Wahai ayahku, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Mengapa engkau menyembah, beribadah kepada sesuatu yang tidak dapat mendengar, melihat, dan bahkan tidak dapat menolong sedikit pun? Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam melanjutkan, ya abadi inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai bapakku, wahai ayahku. Ada di antara kita yang memanggil ayah kita begitu? Manggil ibu kita, Nabi Ibrahim alaihissalam menjelaskan, ini qad ja'ani, sungguh telah datang kepadaku, minal ilmi ma lam ya'tika, dari sebagian ilmu yang Allah berikan kepadaku yang tidak sampai kepada engkau. Fattabi'ni, maka ikutilah aku. Ahdika siratan sawiyya, niscaya engkau akan mendapatkan petunjuk jalan yang lurus. Kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan, ya abadi la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah syaitan, sungguhnya setan durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Kemudian beliau masih memberikan kalimat-kalimat kaulan karimah, perkataan yang mulia. Ya abadi inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliyya. Wahai ayahku, sungguh aku khawatir kepada engkau akan ditimpa azab. Ayyamassaka 'adzabun minar rahman. Ar-Rahman akan memberikan azab kepada engkau, aku khawatir. Fatakuna lisyaitani waliyya, yang sehingga engkau menjadi teman daripada syaitan. Barulah setelah Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan kalimat kaulan karimah, ayahnya menjawab, qala aradun anta an alihati ya Ibrahim. Apakah engkau benci kepada Tuhan aku, wahai Ibrahim? La illam tantahi, kalau engkau tidak bisa diam, terus menghina Tuhan aku, la arjumannaka, akan aku rajam engkau. Wahjurni maliyya, dan tinggalkan aku dalam waktu yang lama. Diancam oleh bapaknya yang kafir ini. Tetapi tetap Nabi Ibrahim alaihissalam mengaplikasikan kaulan kalimah, perkataan yang mulia ini, dengan mengatakan qala salamun alaik, keselamatanlah untukmu wahai ayahku. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi khafiyya. Aku akan terus memohon ampun untukmu. Bayangkan, dicaci maki sama bapaknya, tetap mengatakan kaulan kalimah. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW, ketika Abu Thalib di detik-detik akan wafat, maka beliau mengajak, ai ammi qul la ilaha illallah. Nabi kita yang mulia mengajak pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah, kalimatan ahaju laka biha illallah, kalimat yang dengannya menjadi hujah Nabi kita yang mulia akan menolong di sisi Allah untuk pamannya. Tetapi sayangnya pada saat itu ada Abu Jahal
dan temannya yang lain. Sehingga inilah kalau kita beragama dengan setia kawan. Ya, ternyata Abu Jahal dan temannya terus mengajak untuk istiqomah mati di atas agama nenek moyang mereka. Sehingga wafatlah paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, dalam keadaan kafir. Lalu Nabi kita yang mulia mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam anhu. Aku akan senantiasa memohon ampun untuknya selama aku tidak dilarang oleh Allah Jalla wa Ta'ala. Sehingga pada saat turunlah ayat, ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kana uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Surah An-Nahl ayat yang ke-113. Maka dari Nabi wal ladzina amanu, tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang mengaku beriman ayastaghfiru, memohon ampun kepada Allah, lil musyrikina, untuk orang-orang musyrik, walau kanu uli qurba, sekalipun dia masih kerabat. Ya, paman yang dicintai oleh Rasulullah dan termasuk orang tuanya. Rasulullah mengaplikasikan kaulan karimah dengan senantiasa memohon ampun. Tetapi ternyata Allah turunkan ayat ini. Dan kemudian Allah turunkan lagi ayat yang lain. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi hidayah itu Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Inilah perkataan yang terbaik yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran yang pertama, yaitu kaulan karimah.